Oke, kita akan mulai kelas kita hari ini. Tadi saya nggak bisa unmute, maaf. Oke, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat, semuanya semangat buat kelas hari ini. Tinggal berapa berarti? 8 kelas lagi sebelum kita menyelesaikan journey kita sepanjang kitab Matius. Oke, so prediksi saya kita bakal beres sekitar bulan Februari tahun depan, which is okay. Nanti kita bakal mungkin potong liburan akhir tahun sedikit, tapi kita bakal selesaikan sama-sama. Amin. Oke, semua semoga sudah siap, udah pada bawa kopinya, catatannya. Kita bakal belajar sama-sama lagi hari ini. Oke, langsung mulai aja ya. Kalau kita ingat 2 minggu yang lalu kita bahas mengenai life is not fair. Oke, Mimin boleh bantu slide-nya. Life is not fair, masih ingat ya? Hidup emang nggak adil, betul. Tapi apa yang kita belajar bahwa kalau kita komplain hidup itu nggak adil, sebetulnya kita bukan lagi complaining bahwa Tuhan itu pelit atau Tuhan itu gimana, tapi justru bahwa kita lagi mengeluhkan kasih karunia Tuhan. Karena namanya kasih karunia itu emang nggak fair. Dan kita perlu bersyukur buat itu. Kalau hidup ini adil, kita semua udah binasa, betul? Untung ada kasih karunia yang nggak adil itu, sehingga kita yang nggak layak ini justru bisa selamat, bahkan kita bisa punya kehidupan yang diberkati. So thank God kalau hidup itu nggak fair. Amin. Oke, itu yang kita belajar 2 minggu yang lalu. Seperti biasa, nanti rekamannya bisa sudah lihat di YouTube. Bisa diklik linknya dari profil Instagram saya, Aryan Dave. Oke, mari hari ini kita masuk ke pasal berikutnya, yaitu Matius pasal 21. Saya kasih judul pasal ini, Here Comes the King. Oke, inilah datangnya sang raja. Karena pasal ini menandai Yesus yang untuk pertama kalinya secara terang-terangan mengambil posisi sebagai Mesias ketika ia masuk ke Yerusalem. Oke, kita tahu bahwa selama ini kalau sudah ikutin kelas dari awal, Yesus tuh selalu lebih diem-diem ya nggak sih? Seringkali dia wanti-wanti ke orang yang dia sembuhkan atau juga ke murid-muridnya, jangan bilang siapa-siapa kalau aku ini Mesias. Jangan bilang siapa-siapa soal mujizat ini. Meskipun pada akhirnya mereka cerita juga anyway. Tapi kayaknya Yesus berusaha buat gak terlalu heboh. Oke? Kenapa? Kita pernah bahas sebelumnya. Karena saat orang tahu dia adalah Mesias, maka itu artinya hari kematiannya bakal mendekat. Gitu ya. Sementara Yesus harus memastikan bahwa semua nubuatan nabi-nabi dari zaman perjanjian lama itu tergenapi. Karena kalau ada satu aja yang miss, nanti orang bisa memperdebatkan keabsahannya sebagai Mesias. Oh enggak nih, nubuatan yang ini nggak digenapi. Jadi Yesus harus memastikan sebelum dia naik ke kayu salib bahwa semua nubuatan tergenapi. Makanya dia selalu bergerilya dalam pelayanannya. Dia nggak mau terlalu terekspos. Oke, itu yang terjadi selama ini. But this time, kali ini different, beda banget. Yesus tahu waktunya di bumi hanya tinggal 1 minggu lagi, dan Yerusalem adalah kota terakhir dalam journey-nya. So there he made this grand entrance as a king. Dia masuk dengan megahnya sebagai Mesias, sebagai raja, bukan buat gaya-gayaan, tapi sekali lagi supaya semua nubuatan tentang Mesias tergenapi. Nubuatan apa aja nanti bakal kita lihat lebih detailnya. Oke, mari kita lihat kisah ini dari awal. Dari Matius 21 ayat 1. Saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Nah, saya perlu jelaskan sedikit, ini terjemahan bahasa Indo seringkali mengakibatkan salah tafsir. Ini yang saya kuningin, ia akan segera mengembalikannya. Orang pikir ia di sini itu adalah Yesus. Oh, Yesus meminjam keledai, nanti kalau udah beres, nanti sama Yesus bakal dikembaliin ke si pemilik keledai. Oke, bukan begitu maksudnya. Oke, that's not the case. Kita harus lihat dalam bahasa Inggrisnya, di layar saudara ada.
Dibilang, if anyone asks what you are doing, just say, the Lord needs them. And He will immediately let you take them. Oke, ini konsisten dengan semua terjemahan lainnya. Saudara boleh bandingkan nanti. Ini semua sama. Ternyata harusnya ia yang dimaksud itu bukan Yesus, melainkan justru si pemilik keledai yang nanya mau dibawa kemana keledai gue, gitu kan? Jadi ini penafsiran orang Indo kadang terbalik. Harusnya bukan Yesus yang mengembalikan keledai kepada orang itu, melainkan justru orang itu yang mengembalikan keledainya kepada Yesus. Ketika dibilang Tuhan memerlukannya, maka si pemilik keledai akan segera mengembalikannya kepada Yesus. Oke, jadi jangan sampai terbalik. Karena salah tafsir ini kadang terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Tuhan minta sesuatu dari hidup kita, entah itu waktu kita, tenaga kita, uang kita mungkin, kita pikir itu diambil dari hidup kita. Bahkan kadang lalu kita hitung-hitungan sama Tuhan. Oke Tuhan, ini gue pinjemin ya. Waktu gue kasih, tapi Tuhan harus balikin ya. Ini uang saya kasih buat persembahan, tapi Tuhan balikin ya. Saya kasih sementara buat pekerjaan Tuhan, ntar Tuhan balikin loh. No, Bapak Ibu, ini terbalik. Semua yang kita punya dalam hidup, sejak awal adalah milik Tuhan. Betul? Dan hanya dititipkan kepada kita. Jadi ketika Tuhan bilang, aku memerlukannya, Tuhan mau pakai waktu kita, Tuhan mau pakai tenaga kita, Tuhan mau pakai uang kita mungkin, tugas kita adalah segera mengembalikannya. Karena emang itu punya Tuhan kok dari awal. Gitu kan? Nah kadang-kadang ketika Tuhan minta something, kita bilang, no, it's mine, ini punya gue Tuhan, jangan diambil. Hello, semua yang kita pegang ini adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan mau pakai, seperti dalam kasus keledai ini, tugas kita sebagai pengelola adalah segera mengembalikan. Karena kan cuma dititipin buat kita, ya nggak sih? Kalau Anda nyimpen uang di bank misalnya gitu ya, lalu satu hari Anda perlu uangnya, Anda pergi ke ATM, Anda pencet nominalnya mau ditarik, kebayang keluar tulisan di ATM-nya, no you can take this is mine. Si ATM-nya protes itu, nggak boleh ambil uang, dia punya gue, kata ATM-nya. Kan nggak mungkin ya nggak sih? Yang punya berarti berhak mengambil kapan aja, ya nggak sih? Itu uang kita bisa ambil kapan aja. Nah sama, kalau Tuhan mau pakai sesuatu dalam hidup kita, ingat bahwa emang ini semua punya Tuhan. Dia mau minta itu kapan aja, boleh. Oke, so we should give it right away. Segera kembalikan. Karena memang itu punya Tuhan. Tuhan mau pakai waktu kita, Tuhan mau pakai tenaga kita, Tuhan mau pakai uang kita, ambil Tuhan. Kita kembalikan dengan segera. Karena itu milik Tuhan. Amin? Oke. Itu pelajaran yang pertama. And after that, lanjut ya. Kita bisa lihat proses Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki keledai muda ini. Ini semuanya adalah penggenapan dari nubuatan tentang Mesias. Kita lihat di Matius 21 ayat yang keempat sekarang. Oke. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti tugas Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Oke, ini adalah nubuatan yang tercatat di Zakaria 9 ayat 9. Kalau sudah bandingkan, saya pakai terjemahan bahasa Inggris supaya lebih jelas. Zakaria 9 ayat 9 bilang, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Kita bisa lihat di sini, lihat betapa detailnya Yesus menggenapi setiap nubuatan. Nubuatan Zakaria menyebut bahwa sang raja itu akan datang dengan dua hewan. Disebut dua hewan itu yang saya kasih highlight ya, warna orange sama warna kuning. Ada donkey, yaitu keledai, dan ada colt atau anak keledai muda. Dan tepat seperti nubuatan itu, Yesus bilang ke murid-muridnya, masuk ke kota, kamu akan menemukan keledai betina dan anaknya. Kau bakal menemukan donkey and colt.
Dua-duanya dibawa kepada Yesus. Lihat ya, ada seekor keledai dan ada seekor keledai beban yang muda, ada anaknya juga di situ. Jadi Yesus bawa murid-muridnya ngambil dua hewan ini, oke, donkey sama colt. Dan dari gospel yang lain kita bisa tahu bahwa Yesus selalu menaiki keledai yang muda. Jadi Yesus menaiki yang colt, anaknya. Markus dan Lukas menulis bahwa keledai itu belum pernah ditunggangi sebelumnya. Iyalah, karena masih muda kan. Jadi ini mobil baru lah kalau zaman sekarang. Belum pernah dinaikin, brand new. Raja naik yang baru, oke? Dan karena anak keledai ini masih sangat muda, sangat logis untuk membawa ibunya sekalian. Supaya si anak keledai ini nggak lalu panik ketakutan waktu ditunggangi. Apalagi dibawa masuk ke Yerusalem, kota yang ramai, dengan ribuan orang di situ gitu ya. Nah, ini dipastikan si anak keledai ini merasa nyaman, merasa aman karena ibunya ada bersama dia. Jadi murid-murid membawa keledai muda ini dan induknya, lalu Yesus menunggangi si keledai yang muda, si colt. Nah, keledai sendiri itu dikenal sebagai kendaraan kerajaan ya. Mungkin kalau zaman sekarang mobil kepresidenan gitu ya, atau mobil untuk para pejabat yang khusus. Jadi sepanjang sejarah kita bisa lihat di Alkitab, yang menunggangi keledai itu selalu adalah royal family, para penguasa dan anak-anaknya. Contohnya banyak, misalnya di Hakim-Hakim 10, ini nggak ada di layar, saudara boleh catat, di Hakim-Hakim 10 ayat 3 dan 4, itu ada kisah mengenai hakim Israel namanya Yair. Dibilang di sini, sudah dia bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia, Yair, mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai 30 kota. Lihat ya, jadi si hakim Yair punya 30 anak, dan 30-30 dikasih masing-masing satu keledai. Jadi itu khusus kendaraan kerajaan. Semua anak-anak hakim, anak-anak raja, anak-anak penguasa itu naik keledai. Oke, jadi memang keledai itu sekali lagi ini adalah lambang royalty. Dan ada bedanya antara raja yang memasuki sebuah kota dengan naik keledai dibandingkan dengan raja yang memasuki kota dengan naik kuda. Oke, jadi kadang-kadang ada yang masuknya naik keledai, ada yang masuk naik kuda. Bedanya apa? Nah, raja yang memasuki sebuah kota dengan menunggangi keledai itu melambangkan perdamaian. Berarti dia menaklukkan kota itu dengan damai, kotanya memilih buat menyerah, nggak ada pertumpahan darah di situ. Oke, kebayang ya? Sementara, kalau seorang raja memasuki kota dengan menunggang kuda, itu melambangkan peperangan. Biasanya kota itu ditaklukkan lewat pertempuran, dan ada pembantaian di mana rajanya dibunuh, semua serdadunya dibunuh, kotanya dijarah. Itu biasa raja yang menang itu masuk dengan naik kuda. Oke, jadi itu bedanya, kebayang ya? Nah, Yesus kita tahu sebutannya apa? Jesus is the Prince of Peace. Betul? Raja damai. Ia datang membawa perdamaian. Makanya Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai, bukan naik kuda. Because he is the Prince of Peace. Yesus saja damai, dia datang buat membawa damai. Oke, itu mark yang pertama dari Mesias, tanda pertama dari Mesias yang digenapi oleh Yesus. Next, kita bakal lihat ada beberapa tanda lagi dan penggenapan nubuatan bahwa Yesus sungguh Mesias. Kita lihat, saya tulis di layar saudara, saya lisin. Pertama, ada dibahas mengenai pakaian yang dihamparkan. Lihat di ayat 8, dibilang orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Jadi orang-orang lepasin jubahnya, pakaiannya, disebar di jalan buat keledainya Yesus lewat. Nah, pakaian yang dihamparkan di jalan ini adalah tanda pengakuan serta pernyataan dukungan dan kesetiaan terhadap seorang raja. Ini contohnya juga banyak di Alkitab. Saya tulis satu aja di layar saudara. Di 2 Raja-Raja 9 ayat 13 itu adalah ketika Yehu diurapi menjadi raja Israel. Dibilang, segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di depan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu Raja. Jadi ketika Yehu dilantik sebagai raja, diurapi, semua teman-temannya, semua saksi yang ada di situ, mereka juga sama membentangkan pakaian, membentangkan jubah di tangga untuk dilewati oleh Yehu. Jadi ini adalah lambang dari pengakuan
dan pernyataan dukungan, lambang pernyataan kesetiaan terhadap seorang raja. Oke, itu pakaian yang dihamparkan. Kemudian tanda lainnya lagi yang juga ada di kisah ini adalah seruan Hosana. Lihat di Matius 21 ayat 9 dibilang orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Oke, seruan Hosana ini artinya adalah save now atau selamat. Itu arti kata Hosana. Ini juga merupakan bentuk pengakuan rakyat Israel bahwa Yesus datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Oke, pakaian dihamparkan, seruan Hosana, ini semua menyatakan Yesus memang Mesias. Dan tanda terakhir adalah soal perhitungan tanggal. Ini juga menarik. Tahukah saudara bahwa berdasarkan perhitungan penanggalan Yahudi, peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem ini terjadi itu pada hari Minggu tanggal 9 di bulan Nisan tahun 30 Masehi. Oke, itu saudara boleh cari di Google, banyak keterangannya. Nisan itu nama bulan di penanggalan Yahudi, itu tanggal 9 jatuh di hari Minggu tahun 30 Masehi. Nah, kalau dihitung mundur, katanya ya, saya juga nggak hitung beneran sih, tapi kata para ahli teologi yang menghitung, kalau dihitung mundur, maka hari Minggu ini itu adalah tepat 483 tahun sejak nubuatan Daniel di masa pemerintahan Raja Darius. Itu ada di Daniel 9 ayat 25, kalau saudara baca, ada di layar. Waktu Daniel bernubuat, dibilang begini, maka ketahuilah dan pahamilah saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Nah, kemudian dibilang apa? Yang saya highlight di situ, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Oke, perhatikan angka ini. 7 kali 7 itu adalah 49, betul ya? Kemudian 62 kali 7 itu adalah 434. Jadi 49 ditambah 434 hasilnya adalah 483. Dan berdasarkan penanggalan, Yesus masuk ke Yerusalem ini tepat 483 tahun setelah nubuatan Daniel. Wow, ini luar biasa banget, saudara. So, kita bisa lihat mulai dari anak kode yang ditunggangi, pakaian yang dihamparkan di jalan, seruan Hosana, bahkan sampai ke penghitungan kalender, semuanya mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah benar Mesias yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh semua nabi-nabi dari zaman perjanjian lama bahkan. Oke, so it's valid banget. Yesus betul Mesias. Wow, seru ya. Oke, jadi luar biasa kita lihat betul-betul Yesus menggenapi setiap nubuatan. Saudara berkati sampai sini, dapat banyak. Oke, ini lebih ke pengetahuan umum gitu ya. Tapi saya harap ini bisa kasih kita conviction, keyakinan bahwa oh ternyata benar ya. Ternyata semua nubuatan digenapi sama Yesus. Oke, next. Ada apa ini? Oke, ini jeda iklan sedikit. Sebelum kita lanjut ke perikop berikutnya ya, saya mau kasih ilustrasi tentang si kodai muda ini. Let's call him, saya kasih dia nama julukan Cody the Code, boleh ya? Namanya Cody the Code. Oke, bayangkan Cody, the young Code. Si kodai muda ini, Cody, untuk pertama kalinya dia bakal masuk ke Yerusalem, kota yang terkenal itu. Yerusalem itu adalah cita-cita semua kodai kecil di desa itu, termasuk Cody. So, Cody sangat excited. Dia tadinya hanya seekor kodai kecil yang hidup di desa pinggiran, but now he's going to Jerusalem. Ini akan menjadi breakthrough dalam hidupnya, sebuah kebanggaan yang gak ternilai buat dia. Oke. Jadi Cody mulai cengar-cengir, kayak gambar di sebelah kiri, itu adalah mukanya si Cody. Oke. Wah, dia senang banget. Dia excited banget. Dan hari besar itu tibalah. Dari kita dengar, kita tahu, orang-orang meletakkan jubah di atas punggungnya Cody. Dan Cody melihat cermin, dia lihat, wow, I look so cool. Gue keren banget nih, kata si Cody. Dengan jubah yang indah di punggungnya, Cody tersenyum bangga, dan dia melangkah menuju gerbang Yerusalem. Wah, what an achievement. Nggak semua kodai pernah merasakan Yerusalem.
Dari sedikit yang bisa masuk ke kota besar ini, gue salah satunya, kata Cody. Gue hebat. Wah, si Cody seneng banget. Memasuki gerbang kota, Cody melihat kain warna-warni dibentangkan di jalanan. Di kiri kanan ada ribuan orang berdiri dan bersorak-sorai. Wah, Cody semakin senang. Well done, Cody, kata dalam hati. Lihat semua orang banyak itu bersorak buat kamu. Kamu emang hebat. Dan ketika Cody terus melangkah dengan angkuh melewati jalanan di Yerusalem, ia mulai mendengar lebih jelas suara nyanyian orang banyak di pinggir jalan yang tadi disebutkan. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan saat itu Cody kaget. What? Anak Daud? Hosana bagi anak Daud? Bukan bagi Cody? Itu bukan buat Cody ini acara ini? Dan di saat itu Cody baru sadar bahwa sejak awal pesta penyambutan di Yerusalem ini bukan untuk dirinya. Penduduk Yerusalem bersorak bukan buat dia, melainkan buat orang yang sedang menungganginya. Right there, Cody realized how silly he was. Cody sadar betapa konyolnya dia. It's never about him. Dia bukan siapa-siapa tanpa sang penunggangnya. The silly Cody thought that it's all about him, but he was nothing without his rider. Saudara, betapa sering kita bersikap konyol seperti Cody. Ketika kita sukses di pekerjaan, wah bisnis cuan gede nih, dapat promosi di kantor misalnya, berhasil beli mobil, bisa beli rumah, berhasil dapat nilai yang bagus di sekolah, lulus kuliah dengan IPK bagus di kampus, bisa punya rumah tangga yang baik, punya anak-anak yang nurut, dan dunia bertepuk tangan melihat kesuksesan kita. Semua orang bilang, wah hebat kamu ya, luar biasa kamu. Dan kita mulai berpikir kayak Cody. Iya ya, hebat ya gue ya. I did this. I deserve this. No. Yang bikin kau hebat adalah penunggangmu. Ketika Yesus mengendalikan arah hidup kita, itu yang bikin kita sukses. Itu yang bikin dunia bersorak. We are nothing without Him. Jangan pernah berpikir semua sorak-sorai itu hasil usahamu. It's all because of Jesus. We are just His coat. Kita cuma keledai tunggangannya. Tapi kalau kita biarkan Yesus menunggangi hidup kita, maka kita pun akan dapat ambil bagian dalam kemenangan dan kemuliaannya. Amin. So don't be silly like Cody. Bilang ke yang lain di kiri kanannya, kalau nonton bareng jangan kayak Cody. Oke? Don't be silly like Cody. We are nothing without our rider. Kita bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Amin. So don't be like the silly quote here. Don't be like Cody. Amin. Semoga ilustrasi lucu ini bisa memberkati. Oke. Tapi saudara tetap boleh cengar-cengir kayak Cody. Oke, nggak apa-apa. Karena again, kalau kita biarkan Yesus menunggangi kita, maka kita pun sekali lagi boleh ambil bagian dalam kemenangan dan kemuliaannya. Tapi ingat, itu bukan hasil usaha kita. Yang hebat adalah penunggang kita, bukan kita. Sip? Oke. Aman sampai sini? Next ya? Oke, next. Perikop berikutnya itu mencatat bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Ini pun kisah sangat terkenal. Ayat 12-13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku berdagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. So ini adalah quote dari Yesaya 56 ayat 7. Dibilang atau di layar juga, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Oke, jadi Yesus datang ke bait Allah. Lalu dia ngelihat, ini banyak pedagang di situ, gitu lagi jual beli merpati, dan Yesus mengamuk. Dia balikin semua itu meja-meja penukar uang, semua pedagang merpati itu. Nah, ada dua hal
yang jelas bikin Yesus kesel di sini. Kita lihat sama-sama ya. Kenapa Yesus marah besar? Pertama jelas, ini bait Allah kan dijadiin tempat dagang untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Bukan sekedar dagang ya. Mungkin kalau dagang oke lah, mungkin masih oke. Tapi nggak cuma itu. Kita tahu bahwa di zaman itu, kalau orang mau beribadah, kan mereka harus mempersembahkan korban tuh. Biasa mereka harus bawa kambing atau bawa domba, atau yang paling sederhana, paling simpel itu biasa mereka bawa merpati. Ini yang paling murah, merpati. Nah yang parah waktu itu katanya harga merpati yang dijual di bait Allah itu bisa 20 kali lipat dari harga merpati di luaran. Jadi mahal banget nggak kira-kira, 20 kali lipat. 20 kali lipat harganya merpati. Tapi ya biasanya kan karena para peziarah udah terlanjur nyampe ke bait Allah di Yerusalem, ya mereka nggak mungkin pulang lagi kan, udah nyampe masa pulang lagi gitu. Akhirnya mau nggak mau, ya udah deh terpaksa mereka beli itu merpati dengan harga yang ajubile tadi dibeli terpaksa. Nah inilah praktek yang dilakukan oleh para pedagang. Makanya Yesus marah besar. Ini orang mau ibadah dipersulit, malah dimanfaatkan untuk mencari keuntungan sama para pedagang ini. 20 kali lipat harganya coy, nggak kira-kira. Makanya Yesus marah besar. Itu hal yang pertama. Nah hal yang kedua, perhatikan yang saya highlight di layar saudara, yang dikuningin, ada frase rumah doa segala bangsa. Nah, mari mengerti juga bahwa bait Allah Yerusalem itu nggak dipakai beribadah cuma sama orang Yahudi, tapi juga oleh para Gentiles waktu itu. Orang-orang bangsa-bangsa lain yang juga datang ke Yerusalem buat berdoa. Nah, aturannya di masa itu, kaum Gentiles ini, orang-orang non-Yahudi, mereka itu nggak boleh masuk ke dalam bangunan bait Allahnya. Kalau mereka mau berdoa atau beribadah, di situ boleh, tapi hanya boleh di area luar, alias di halaman, di pelataran bait Allah. Itu hanya boleh sampai situ kalau Gentiles, sampai di pelataran aja. Nah gawatnya kan ayatnya bilang, ini para pedagang ini memenuhi halaman bait Allah. Dengan kata lain mereka dipakai dagang tuh pelatarannya, sampai udah nggak ada tempat lagi buat para Gentiles ini berdoa dan beribadah. Area mereka dipakai buat dagang. Makanya kita bisa lihat kenapa Yesus marah besar. Kesatu tadi, orang mau ibadah dipersulit, harus bayar mahal banget. Kedua, area rumah doa bagi segala bangsa jadi nggak ada. Karena dijadiin pasar di situ. Kebayang ya? Makanya Yesus marah dan dia membalikan meja-meja penukar uang dan berdagang merpati di situ. Itu latar belakangnya, oke? Oke, dan selanjutnya apa yang terjadi? Kita lihat di ayat berikutnya. Setelah bait Allah dibersihkan, Yesus memulihkan fungsi yang sebenarnya dari rumah Tuhan, yaitu di mana orang-orang yang sakit, orang-orang yang terluka, orang-orang yang tertolak, mereka bisa datang dan disembuhkan. Ayat 14 kita lihat, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Wow, this is great. Saya perhatikan, ini menarik sekali, bahwa ternyata aksi Yesus yang marah-marah tadi, yang membalikkan meja-meja gitu ya, mengamuk, ternyata nggak bikin orang-orang buta dan timpang ini untuk nggak bikin mereka jadi takut dan bikin mereka nggak berani datang sama Yesus. Mereka tetap datang loh. Padahal Yesus baru marah-marah tuh. Tapi ini orang buta, orang timpang, cuek aja datang ke Yesus minta disembuhkan. Why? Kenapa mereka nggak takut? Karena mereka tahu mereka nggak salah apa-apa. Betul nggak? Iya nggak? Mereka tahu mereka nggak salah, ya tenang aja, bukan salah gue kok. Marahnya bukan ke gue kok. Ya. Yeah. Kalau orang yang punya salah, itu pasti takut buat ketemu. Iya nggak sih? Misalnya nih, saya punya utang sama orang, terus belum dibayar. Udah lama ngutang nggak dibayar-bayar nih. Saya pasti otomatis bakal jadi sungkan kalau bakal ketemu orang itu. Saya bakal berusaha menghindar. Diundang ke Komsel, tapi ada si A, saya punya utang, nggak enak ada ketemu. Ya nggak sih? Saya bakal menghindar. Soalnya saya punya salah. Betul? Nah sama. Kadang yang bikin kita takut buat datang sama Tuhan, itu karena kita merasa banyak salah. Kita merasa banyak dosa, kita merasa nggak layak, dan kita pikir Tuhan bakal marah-marah sama kita. But that's not true. Itu nggak benar. Kita nggak perlu merasa condemn buat datang sama Tuhan,
Karena ada kasih karunia Tuhan udah tercurah buat kita dan itu yang membenarkan kita. Ibrani 4:16 saya tulis di layar. Ayatnya bagus banget, ayat kesukaan saya bilang, sebab itu marilah kita dengan apa? Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. See, we can come boldly to His throne of grace. Kita bisa datang dengan penuh keberanian. Bukan karena kita nggak punya salah, tapi karena kesalahan kita udah ditebus. Tadi ya, kalau punya utang nggak bayar, takut buat datang. Tapi ini utang kita udah dibayar. Udah dibayar lunas sama darah Yesus. Jadi kita udah nggak usah takut lagi buat datang, buat ketemu Tuhan. Kita tinggal datang, kalau punya dosa kita minta ampun, tapi kita jangan biarkan intimidasi dan rasa bersalah membuat kita nggak berani datang sama Tuhan. No, you can come as you are and you can come boldly. Sama seperti orang buta dan timpang ini. Mereka lihat Yesus baru marah-marah, tapi mereka tahu bahwa Yesus bukan marah sama mereka. Jadi mereka datang aja ke Yesus, nggak apa-apa. Dan bagaimana respon Yesus? Apa kalau Yesus bilang, lu orang nggak lihat gue lagi kesel. Nanti aja balik lagi kalau gue moodnya udah balik, udah bagus ya. Ini gue lagi kesel nih ngurusin para pedagang nih, nanti aja. Apakah Yesus bilang begitu? Enggak ya. Ayatnya bilang mereka semua disembuhkannya. Orang buta, orang timpang disembuhkannya. Kita yang berdosa, kita yang kotor, kita yang tertolak. Waktu kita datang, kita nggak bakal diusir. Kita bakal diterima. So, sekali lagi, mari jangan biarkan apapun menghalangi engkau untuk datang pada Tuhan. Ia merindukanmu, Ia menerimamu, dan Ia ingin menyembuhkanmu. Just come boldly. Datang dengan penuh keberanian kepada tahta kasih karunia Tuhan. Amin. 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 Oke, itu pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah di Bait Allah. Lanjut ya, lanjut. Selanjutnya adalah kejadian Yesus mengutuk pohon ara, cursing the fig tree. Kita coba lihat sekilas aja kisah ini, karena ini udah pernah saya bahas dengan detail di kelas Matius 7 bagian Q&A. Oke, kalau saudara yang pernah melewatkan kelasnya, saudara bisa nonton lagi, udah di YouTube, saudara tinggal masuk, klik linknya di profil IG saya, lalu pilih pelajaran Matius 7. Oke, di situ ada detail pembahasan mengenai pohon ara ini. Jadi saya bakal ulang dikit aja sekilas aja. Ayat 17 dibilang, lalu Yesus, ini setelah kejadian Bait Allah tadi ya, lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Nah, kenapa Yesus keluar Yerusalem dan ke Betania? Perlu diketahui bahwa menjelang perayaan Passover, itu kan hari itu di zaman itu lagi mau perayaan Passover tuh, itu tiap kali perayaan Passover setiap tahunnya, itu kota Yerusalem bakal penuh sesak dengan para peziarah. Jadi bakal susah mencari tempat penginapan di dalam kota. Makanya Yesus pergi keluar kota dari Yerusalem menuju Betania. By the way, Betania ini dekat banget. Kalau saudara cek di Google, jarak Betania ke Yerusalem itu hanya sekitar 3 km aja. 3 kilo di luar Yerusalem, jadi dekat banget. Nah, di Betania ini adalah tempat tinggal sahabat Yesus, yaitu Lazarus. Masih ingat Lazarus ya? Bersama dua saudarinya, yaitu Maria dan Marta. Jadi ideal banget, beres pelayanan di Yerusalem, Yesus lalu keluar kota, nginep di Betania, di rumah Lazarus, supaya dekat, besoknya dia bisa balik ke Yerusalem lagi, lanjut pelayanan lagi. Oke, kira-kira gitu. Arti kata Betania sendiri itu adalah rumah pohon ara. Kalau sudah pelajari, arti Betania adalah rumah pohon ara. Mungkin dikasih nama begitu karena emang di daerah itu ada banyak sekali tumbuh pohon ara ya. Nah, kita lihat tuh di ayat berikutnya. Jadi besok paginya, pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, balik ke Yerusalem, Yesus merasa lapar, dibilang di ayat 18. And this is great. Kita lihat Yesus, dia itu ingat ya, 100% manusia. Dia bisa tertawa, dia bisa menangis, dia bisa marah, dia bisa ngantuk dan ketiduran di perahu, kita ingat kisahnya. Dan dia bisa lapar juga. Di sini kita lihat Yesus merasa lapar. Oke? Ayat 19, dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ,
tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Oke, bahas ini alasan Yesus mengutuk pohon ara ini adalah karena dari jauh tampak bagus banyak daunnya, tapi pas dideketin daun doang, ini mah semua nggak ada buahnya, PHP doang nih. Dan Yesus teringat pada para ahli-ahli agama di luar sana di Bait Allah Yerusalem yang kelihatannya baik dari luar, sangat agamawi, tapi sesungguhnya munafik dan hidupnya nggak berbuah. Ingat ya kisah itu ya. Lengkapnya sekali lagi saudara bisa dengarkan di pelajaran Matius 7 di YouTube. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dari semua mujizat yang Yesus buat sepanjang pelayanannya, hampir semuanya itu bersifat membangun, memperbaiki, dan menyembuhkan, ya nggak sih? Orang sakit disembuhin, orang yang mati dibangkitkan, gitu kan? Wah, pokoknya semuanya itu bersifat membangun. Saya perhatikan hanya ada 2 mujizat yang sifatnya destruktif atau menghancurkan. Yang pertama adalah ketika Yesus memerintahkan roh jahat buat masuk ke dalam kawanan babi, masih ingat kisahnya ya? Dan kemudian babi-babi ini terjun ke dalam jurang. Itu destruktif, betul nggak? Dan yang kedua adalah ketika Yesus mengutuk pohon ara ini. Udah cuma 2 itu. Sisanya yang lain itu semuanya mujizat yang membangun. Dan kita bisa lihat bahwa dari 2 mujizat destruktif ini, nggak ada yang Yesus arahkan kepada manusia. Yang pertama kepada babi, yang kedua kepada pohon ara. Nggak pernah kepada manusia. Jesus loves people. Dia nggak mau menyakiti orang. Oke? Dan lalu lanjut, kita lihat ayat 20. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, di sini pelajaran mengenai iman. Kalau kita berdoa dengan penuh iman percaya, our faith can move the mountain. Dan perhatikan bahwa perkataan ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya loh, ya, bukan kepada orang banyak. Artinya prinsip ini nggak berlaku buat sembarangan orang. Nggak semua orang bisa seenaknya nyuruh gunung pindah, nggak. Hanya orang-orang yang dekat dengan Yesus yang bisa mempraktekkan kuasa doa ini. Kenapa? Karena hanya yang dekat sama Yesus yang bisa menangkap isi hati Yesus. Dan doa yang pasti dijawab adalah doa yang selaras dengan hatinya Tuhan. Sekali lagi, doa yang pasti dikabulkan adalah doa yang selaras dengan hatinya Tuhan. So kita perlu dekat sama Yesus, menangkap isi hatinya Yesus, dan baru waktu kita berdoa, maka apapun yang kita doakan dengan penuh kepercayaan, kita bakal terima. Amin, lengkap ya? So, saya nggak tahu gunung apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi hari ini. Mungkin gunung kesulitan finansial, gunung permasalahan rumah tangga, gunung apa? Percintaan yang nggak kunjung berhasil mungkin, gunung utang barangkali, gunung sakit penyakit. Saat saudara punya hubungan yang intim dengan Yesus, saudara akan bisa yakin bahwa Ia ingin menyembuhkanmu. Ia ingin memulihkan keluargamu. Ia ingin memberkatimu berlimpah-limpah. Imanmu akan begitu penuh di dalam Yesus, sehingga saat kau berdoa, tidak ada gunung yang tidak bisa dipindahkan. Your prayer, your faith will move the mountains. Amin, amin. So, mari berdoa sebagai hasil dari keintiman kita sama Yesus. Karena itulah iman yang sejati yang bakal bikin doa kita dikabulkan. Amin. Sip. Seru ya. Oke, kita akan masuk ke bagian terakhir dari pasal ini. Berikutnya di ayat 23-27 itu ada kisah lagi di mana para imam-imam berusaha menjebak Yesus dengan nanya Yesus dapat kuasa dari mana. Ini nggak saya tulis ayatnya, terus sudah bisa baca sendiri karena udah jelas banget.
tinggal dibaca, nggak ada tipu-tipu, crystal clear, dibaca pasti ngerti. Oke, intinya para imam ini nanya pakai kuasa mana Yesus membuat mujizat, dan Yesus dengan cerdik dan penuh hikmat membungkam mereka. Oke, ceritanya jelas banget, kita saudara bisa baca sendiri. Tapi saya bakal loncat berikutnya, kita lihat di ayat 28. Ini Yesus memberikan serangan balik dengan melemparkan dua perumpamaan kepada para imam-imam dan ahli Taurat ini. Serangan balik dari Yesus, dua perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang seorang ayah dan dua orang anaknya. Oke, parable of the two sons. Ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Nah, siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Ini Yesus nanya ke para ahli Taurat ya, ke imam-imam. Jawab mereka, "Yang terakhir dong, si anak yang kedua." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, saya bahas sedikit tentang perumpamaan ini. Di sini kita lihat bahwa adalah sangat wajar kalau namanya anak diminta sama bapaknya buat bantuin di usaha bapaknya. Ini wajar ya nggak sih? Karena toh yang milik si bapak bakal turun ke anaknya juga, ya kan? Nah, sama dengan ketika Tuhan minta kita untuk melayani, untuk bekerja di ladang Tuhan. Harusnya kita nggak perlu komplain, karena kan kita anak, betul? Kalau misalnya buat yang tinggal sama orang tua gitu ya, kalau papa minta tolong kita bersihin rumah, ya dengan senang hati kita bantu bersihin. Karena kan ya itu rumah kita juga, ya nggak sih? Rumah papa ya rumah kita juga. Nah, kita lihat di kisah ini, jadi si bapak minta dua anaknya buat bantuin di kebun anggur milik keluarga mereka tentunya. Oke. Anak pertama bilang, "Baik Bapak." Ini jawaban yang positif banget, sopan banget, responnya bagus banget. Dalam bahasa Inggris bahkan dibilang, ini si anak jawab, "Yes sir." Gitu kan, wah sopan banget, siap sedia. Tapi sayangnya Om Do. Cuman ngomong doang, ngomong yes sir, tapi nggak pernah mulai kerja. Gak digawain tuh. Nah, anak yang kedua kebalikannya. Awalnya ogah-ogahan. Nggak mau, males. Gue masih pengen main. Gue masih pengen menikmati hidup. Gue nggak mau pelayanan-pelayanan segala macem. Tapi pada akhirnya dia menyesal dan dia memutuskan buat oke deh, gue mau bantu bapak gue pergi ke kebun anggur. Nah, Yesus tanya nih ke imam-imam yang tadi mau menjebak dia. Menurut kalian, mana yang lebih benar? Anak yang pertama atau yang kedua? Para imam jelas dong menjawab, yang kedua dong, yang pada akhirnya bekerja. Nah, dengan cara ini, sesungguhnya, ini brilian banget, sesungguhnya Yesus lagi membiarkan mereka menghakimi diri sendiri. Jadi ini para imam ini akhirnya menghakimi diri mereka sendiri. Anak pertama ini melambangkan mereka, ini para pemuka agama. Ya kan? Mereka selalu terlihat baik, berkata-kata dengan sopan, hafal dalam mengquote semua firman Tuhan, gitu kan, hukum Taurat apal luar kepala, tapi nggak dikerjain. Cuma dikhotbahin doang sama mereka, tiap hari khotbah di Bait Allah, bagus banget khotbahnya. Sementara anak kedua ini melambangkan para pendosa, pemungut cukai, pelacur, ini orang-orang yang banyak bikin salah, namun akhirnya mereka bertobat dan melakukan perintah Tuhan. Jadi ketika para imam menjawab bahwa anak kedua ini lebih benar daripada anak pertama, sesungguhnya mereka sedang menghakimi diri sendiri bahwa diri mereka lebih buruk daripada para pendosa yang lain. Jadi ini Yesus pintar banget, dibalikin ke mereka tuh. Oke, so ini pelajaran buat kita untuk kita selalu punya repentant heart, punya hati yang mau bertobat. Dan Tuhan mau lihat ketaatan kita bukan cuma dalam perkataan doang, tapi juga dalam perbuatan. Oke, not only promise, but also perform. Tuhan nggak mau kita cuma ngomong doang, Tuhan mau kita juga melakukan. Oke, bagus kalau hafal firman, bagus berkhotbah bagus juga, tapi bakal sia-sia kalau kita nggak pernah lakukan.
menyenangkan seperti anak yang pertama. Masih mending kayak anak yang kedua. Mungkin nggak tahu banyak, tapi pada akhirnya menyesal dan langsung performing, langsung put something in action, put the obedience in action. Oke, itu perumpamaan yang pertama. Terakhir, satu perumpamaan lagi dari Yesus yang juga sama buat menyindir para ahli-ahli agama ini, yaitu perumpamaan tentang pengerja-pengerja yang jahat. Parable of the evil servants. Oke. Ayat 33 sampai 41. Ini agak panjang, tapi nggak apa-apa, udah terakhir ini. Saya bacakan buat saudara. Dengarkanlah satu perumpamaan yang lain, kata Yesus. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang dapat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian dia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Jadi dia kirim hamba-hambanya buat kumpulin tuh panenannya. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Ayat 36, kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Ayat 37, akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain. Nah ini nih, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Lalu mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Ayat 40, Yesus nanya nih sekarang ke para imam itu. Maka, apabila tuan kebun anggur itu datang, menurut kalian nih, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Jawab mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Lagi-lagi dengan pertanyaan serangan balik ini, para imam, para ahli Taurat ini menghakimi diri mereka sendiri. Oke. Kita bakal lihat ini perumpamaan yang juga cukup jelas maknanya. Tuan tanah itu jelas melambangkan Allah Bapa di surga. Dia membuka kebun anggur, yaitu ladang tuayannya. Dan penggarap-penggarap yang dipercaya ini adalah para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di zaman itu. Jadi sebetulnya Tuhan mempercayakan kepada mereka buat melayani umatnya bangsa Israel. Nah kemudian Tuhan mengirimkan hamba-hambanya nih. Siapa itu? Ini adalah para nabi sebelum Yesus. Dari zaman dulu gitu ya. Dikirim untuk memberi peringatan kepada Israel. Namun semuanya ditolak. Disiksa, bahkan dibunuh. Hingga yang terakhir yaitu Yohanes Pembaptis pun dibunuh sama mereka. Mereka nggak percaya. Sampai akhirnya Allah Bapa mengirimkan anak, jelas. Anak melambangkan Yesus Kristus. Dan ternyata malahan para penggarap ini, para ahli agama ini, justru bersekongkol untuk menghabisi si anak. Supaya apa? Supaya kebun anggur ini, alias bangsa Israel ini, tetap menjadi kekuasaan mereka. Mereka nggak pengen direbut kekuasaannya. Mereka pemuka agama, mereka dihormati, mereka tetap pengen jadi nomor satu di situ. Jadi ini warisan ini pengen diambil sama mereka. Ayo kita bunuh si anak supaya kebun ini jadi punya kita. Maka terjadilah yang dibilang di ayat 39. Mereka menangkap sang anak di Taman Getsemani, betul? Mereka melemparkannya keluar kebun anggur, artinya melemparkan keluar Israel. Betul ya, Yesus dilempar kepada Pontius Pilatus, Gentiles, bangsa Romawi. Dan akhirnya mereka membunuh dia di Golgota. Ditangkap, dilemparkan, dibunuh. Ditangkap di Getsemani, dilemparkan ke Pontius Pilatus, dan dibunuh di Golgota. Dan akhirnya si tuan tanah dibilang, jawaban mereka sendiri, jawaban para imam sendiri, si tuan tanah akan menghukum para pekerja yang jahat itu, lalu menyerahkan pelayanan ini kepada siapa? Kepada penggarap-penggarap yang lain. Penggarap-penggarap yang lain bicara soal siapa? It's talking about the church. Buat gereja Tuhan yang dimulai oleh para rasul hingga akhirnya bangsa-bangsa lain sampai kepada kita hari ini. Kitalah para penggarap-penggarap lain yang hari ini dipercaya oleh Tuhan untuk melayani, untuk mengurus kebun anggurnya Tuhan. Oke, kitalah penggarap-penggarap lain hari ini. Kitalah gereja Tuhan. Next. Lanjut di ayat berikutnya Yesus bilang apa? Ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Oke, tadi ya. Pelayanan diambil dari mereka, dari para imam, diberikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kita hari ini. Kita yang diberi tugas hari ini untuk berbuah untuk kerajaan Tuhan. Dan ayat 42 ini adalah quote dari nubuatan mesianik di Mazmur 118. Ini nggak ada di layar, tapi bunyinya persis. Saudara boleh catat. Mazmur 118 ayat 22 dan 23, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Oke, ini adalah sebuah nubuatan mesianik. Jadi Yesus mengklaim dirinya sendiri sebagai penggenapan dari nubuatan mesianik ini. Dirinya lah, Yesuslah, batu yang dibuang oleh para pengerja, namun justru menjadi batu penjuru. Saudara, buat yang bingung batu penjuru itu apa? Dalam dunia arsitektur, kalau saudara pelajari, batu penjuru atau cornerstone itu adalah batu pertama yang diletakkan di dasar sebuah bangunan. Dan ini akan menjadi dasar dari seluruh struktur bangunan tersebut. Oke, batu penjuru dipasang, lalu dibangun ke samping dan ke atas. Ini cornerstone-nya batu pertamanya nih, patokannya, dasarnya. So Jesus is the cornerstone of the church. Makanya ingat, Yesus bilang ke Petrus, on this rock I will build my church. Yesus adalah batu pertamanya. Dia adalah dasarnya. Dan selanjutnya, seluruh gereja Tuhan akan dibangun di atas Kristus dari masa ke masa, termasuk generasi kita hari ini. Oke, so Jesus is the cornerstone and we are the church. Dibangun di atas Kristus, sang batu penjuru. Ayat terakhir, Matius 21 ayat 44, lanjutannya. This is good. Yesus bilang, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Apa maksud ayat ini? Ini adalah sebuah pilihan yang diberikan kepada kita hari ini. Apakah kita mau jatuh ke atas batu dan hancur, atau mau ditimpa batu dan remuk? Jatuh ke atas batu itu bicara soal pertobatan. We fall on our knees upon Jesus. Kita jatuh berlutut di hadapan Yesus. Dan kita harus hancur. Firman Tuhan di Mazmur bilang, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. We must come broken before the Lord. Membiarkan ego kita dihancurkan dan dibentuk kembali oleh Tuhan. Atau kalau kita nggak mau jatuh ke atas batu, berarti kita akan ditimpa batu itu. Sampai remuk dibilang. Dalam bahasa Inggris bahkan dibilang sampai jadi powder, sampai jadi bubuk. Remuk, hancur, sampai nggak bisa diselamatin lagi. Ini bicara tentang penghakiman dari Tuhan. Ketika itu terjadi nanti, waktu kita meninggal atau di akhir zaman, it will be too late to repent. Bakal terlambat untuk kita bertobat. Ketika God's judgment fall upon us, menimpa kita, maka kita udah pasti binasa. Habis di debu. So, pilihan diberikan kepada kita. Do you want to fall on your knees and be broken? Or do you want the judgment to fall on you and perish? Apakah kita mau memilih untuk jatuh, bertekuk lutut, dan being broken, dihancurkan di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan? Atau kita mau diam saja sampai akhir nanti penghakiman Tuhan dijatuhkan atas kita sehingga kita binasa? Saya yakin kita semua memilih untuk bertobat. Amin. Kita memilih untuk menghancurkan hidup kita yang lama, menerima Yesus, dan menerima keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Supaya kita nggak binasa. Mari kita berdoa. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Mengucap syukur buat pelajaran hari ini. Hari ini Tuhan, kami menjatuhkan diri ke atas kasih karunia Tuhan. Kami nggak layak, kami banyak dosa, tapi kami bersyukur karena Yesus mau mati buat kami dan melayakkan kami. So we receive this grace today. Hari ini kami menerima kasih karunia Tuhan. Biar kami selalu ingat bahwa semua yang kami miliki itu semua karena kasih karunia Tuhan. Keselamatan kami, kesuksesan kami, keluarga kami, pencapaian kami. Biar kami gak menjadi seperti si anak kuda yang sombong tadi.
Kami sadar bahwa tanpa Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Without you, we are nothing. But with you, we are everything we could ever be. Dan biar setiap hari kami datang dengan penuh keberanian kepada Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. We come boldly to your throne of grace. Bukan karena kami layak, tapi karena kami dilayakkan. Karena kami tahu bahwa semua hutang kami udah dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib. So thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatanmu, buat penebusanmu, buat kasih karuniamu. Hari ini kami menyambut Engkau sebagai Raja, sebagai Mesias Juru Selamat atas kami. Hosana buat Engkau. Keselamatan datang dari dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang menikmati kelas hari ini mari sama-sama berkata, amin. Amin. That's it for today. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat atensinya. Jangan lupa bisa follow Instagram saya Aryan Dave. Saudara bisa kirimkan pertanyaan saudara ke situ. Dan kelas-kelas sebelumnya juga kalau ada yang kelewat, saudara bisa klik link yang ada di profile saya. Saudara bakal diarahkan ke YouTube-nya ECC Church, masuk ke albumnya Me and My Bible, dan semua kelas sebelumnya bisa saudara tonton ulang rekamannya di situ. Oke, pertanyaan juga boleh saudara kirimkan, dan kita bakal bahas sama-sama, kita belajar sama-sama. Amin. Oke, sekian dari saya hari ini. Senang bisa belajar bareng-bareng. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang di pasal berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari bisa direnungkan dan bisa menjadi berkat buat kehidupan Bapak Ibu Saudara. See you, Tuhan berkati. Kita ketemu di acara berikutnya. God bless.